Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang koefisien determinasi dan korelasi linear berganda. Nah, di sini korelasi linear berganda merupakan alat ukur mengenai hubungan yang terjadi antara variabel yang terikat, variabel Y dan dua atau lebih variabel bebas, yaitu X1 sampai Xn. Analisis korelasinya menggunakan 3 koefisien korelasi, yaitu koefisien determinasi berganda, koefisien korelasi berganda, dan koefisien korelasi parsial. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas koefisien determinasi dan korelasi linear berganda. Untuk koefisien determinasi berganda itu disimbolkan dengan KPB. Rumusnya yaitu B1 dikali sigma X1Y yang kecil ditambah B2 dikali sigma X2Y kecil dibagi dengan sigma Y kuadrat kecil. Sedangkan untuk koefisien korelasi berganda disimbolkan dengan R, yang merupakan ukuran keeratan hubungan antara variabel terikat dan semua variabel bebas secara bersama-sama. Nah, ini rumusnya adalah untuk R itu akar dari si KPB ini atau koefisien determinasi bergandanya. Jadi, kalau kita sudah dapat koefisien determinasi berganda, untuk mencari koefisien korelasi berganda tinggal diakarkan saja. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh makanan ikan dan panjang ikan terhadap berat ikan di desa Tani Tambak Raya Sejahtera. Nah, di sini data yang saya gunakan sama dengan contoh sebelumnya di regresi linear berganda ya. Nah, di sini kita mau cari nilai sigma X1Y, X2Y, B, sigma Y kuadrat. Nah, ini kebetulan saya sudah dapat di video sebelumnya. Saya sudah bahas di video yang ini. Di video menghitung regresi linear berganda menggunakan manual dan Excel untuk 2 variabel independen, itu saya bahas untuk mencari nilai X1Y, X2Y, Y kuadrat, dan seterusnya. Dan juga untuk mencari B1 dan B2. Jadi, untuk yang bagaimana cara mencarinya, silakan tonton videonya di YouTube yang di sini ya, yang menghitung regresi linear berganda menggunakan manual dan Excel. Karena ini saya sudah dapat hasil di video sebelumnya, jadi saya akan langsung aja ke KPB-nya. Rumus KPB-nya yaitu adalah ya, rumus KPB-nya adalah dengan B1 kita sudah dapat ini, kalau kita panjangin ini 0,5 sekian ya, dikalikan dengan sigma X1Y lalu ditambah dengan B2 dikalikan dengan sigma X2Y dibagi dengan sigma Y kuadrat yang kecil. Kita enter. Nah, ini adalah nilai dari koefisien determinasi bergandanya. Sedangkan untuk nilai koefisien korelasi bergandanya, R-nya itu sama aja dengan akar dari si KPB-nya itu sendiri ya. Tinggal enter. Nah, ini adalah nilai R-nya. Nah, di sini nilai R-nya bisa kita interpretasikan ya, bahwa si nilai R itu artinya variabel apa tadi di situ, ada variabel pengaruh makanan dan variabel panjang ikan terhadap berat ikan
Itu artinya antara variabel pengaruh makan ya, artinya variabel pengaruh makanan dan variabel panjang ikan itu berpengaruh terhadap berat ikan sebesar apa di sini? Di sini R, nilai R-nya ya. R-nya di sini 0,59. Sedangkan R kuadratnya adalah 0,349 dan seterusnya. Berarti sebesar Oke, di sini koefisien determinasi itu seperti pembahasan sebelumnya di korelasi linear sederhana itu kita akan coba interpretasikan. Jadi KPB-nya adalah 0,349869. Jadi kalau misalnya KPB ini kalau buat menjadi bentuk persen itu sama aja dengan 0,34 sekian-sekian dikali 100. Jadi 34,99. Jadi di sini artinya kemampuan variabel X1 di sini adalah pengaruh makanan. Kemampuan variabel pengaruh makanan dan panjang ikan mempengaruhi berat ikan sebesar 34,99%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 65,01% itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, ini adalah deskripsi untuk KPB-nya. Sedangkan untuk R-nya yaitu sebesar 0,51497. Nah, di sini nilai R-nya bisa lihat berdasarkan Yono 0,591497 itu di 59147 sedang ya. Sedang, lalu karena dia mendekati 1 berarti dia berhubungan positif. Jadi artinya variabel X1 sama X2 artinya hubungan antara variabel pengaruh makanan dan panjang ikan terhadap berat ikan hubungannya apa tadi? Adalah positif sedang. Ya, jadi artinya hubungan variabel pengaruh makanan dan panjang ikan terhadap berat ikan adalah berhubungan positif yang sedang. Nah, ini adalah cara mencari koefisien determinasi dan korelasi menggunakan manual. Sedangkan menggunakan Excel kita bisa pakai cara yaitu data analysis, lalu kita pilih regression, klik OK, lalu Y range-nya kita input, Y range, lalu X range-nya kita bunga, X1, X2-nya kita blok, lalu output range, saya mau outputnya di sini aja, misalnya. Nah, kita bisa di sini. Nah, di sini multiple R-nya saja itu 0,591497, lalu R square-nya yaitu 0,349869.
Demikianlah pembahasan saya mengenai koefisien determinasi dan korelasi pada linear berganda ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.